Dalang di balik pembantaian paling brutal di Iran akhirnya melakukan kesalahan fatal dan nyawanya melayang. Setelah selamat dari gelombang pertama serangan udara, sang pemimpin bayangan keluar dari persembunyian untuk menghadiri rapat umum propaganda, yakin dirinya tak tersentuh. Namun, kesalahan besar bukanlah kehadirannya di demonstrasi itu, melainkan apa yang dilakukannya setelahnya, sebuah tindakan yang kini ia sesali sampai di neraka. Menurut Menteri Pertahanan Israel, ini mungkin serangan paling signifikan dalam 1,5 minggu terakhir, karena Israel dan Amerika membidik struktur rezim Iran. Larajani sebagian besar dianggap sebagai pemimpin de facto setelah pembunuhan mantan pemimpin tertinggi Iran dan ketidakpastian mengenai Mujtaba Hamayi yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi berikutnya. Larajani menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Saya juga dapat melaporkan bahwa dalam serangan terpisah semalam, Israel membunuh komandan tertinggi pasukan pengepung Iran, sayap IRGC, yang bernama Gulum Reza Solomani. Ia bertanggung jawab atas penindakan terhadap para pengunjuk rasa awal tahun ini di seluruh Iran. Media Iran mengonfirmasi pagi ini bahwa lebih dari selusin orang menjadi sasaran. Sekarang, mari kita melihat bagaimana tepatnya intelijen Amerika Serikat dan Israel menemukannya dan menanganinya. Namun sebelum membahas itu, kami ingin menunjukkan bagaimana reaksi warga Iran terhadap pembunuhan yang menjadi dalang pembantaian pada bulan Januari. Ini menjelaskan segalanya tentang apa yang telah ia lakukan terhadap rakyatnya sendiri. Alasan orang Iran merayakan kemenangan adalah karena Alia Rosani dianggap sebagai dalang pembantaian pada 8 dan 9 Januari, 2 hari ketika pasukan Iran membantai sekitar 30 hingga 40 ribu demonstran damai demi melindungi rezim. Bahkan dilaporkan bahwa Larajani melakukan pembantaian ini dengan mencontoh secara langsung apa yang terjadi pada tahun 1989 di lapangan Tiananmen di Tiongkok. Ia menyaksikan bagaimana Partai Komunis Tiongkok mengerahkan tank melawan para demonstran mahasiswa, lalu melihat bahwa rezim itu masih bertahan hingga kini. Pelajarannya sederhana, kejamlah jika ingin bertahan berkuasa, dan begitu pula yang dia lakukan, dan berhasil. Tepat ketika protes tampak mencapai titik tanpa jalan kembali, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memberi Larajani kekuasaan yang sangat besar untuk mengambil alih urusan revolusi. Setelah menindas para demonstran, ia menjadi pemimpin de facto Iran, pada dasarnya menjalankan urusan sehari-hari karena Ali Khamenei sendiri telah berusia lebih dari 80 tahun dan tak lagi memiliki tenaga untuk melindungi rezim di tengah gelombang revolusi. Karena itu, Larajani mengambil peran pemimpin de facto. Ketika perang meletus, Ali Khamenei tewas dan Iran membentuk Dewan Perang beranggotakan 3 orang, termasuk Larajani. Secara teoretis, Dewan Perang inilah yang menjalankan negara, karena kabar mengatakan pemimpin tertinggi saat ini berada dalam keadaan koma. Namun pada kenyataannya, Larajani memegang otoritas lebih besar daripada siapapun. Dialah yang sesungguhnya menjalankan negara. Posisi itu penuh risiko, apalagi berhadapan dengan angkatan bersenjata terkuat di dunia. Oleh karena itu, ia bersembunyi, menyadari betapa berbahayanya peran itu. Kepanikan dan kecurigaan mengakar pada dirinya. Setiap kali memberi wawancara untuk media pemerintah sebagai bagian dari propaganda, ia sangat berhati-hati agar tak menyingkapkan lokasi dirinya. Lihat salah satu wawancara terbarunya, ruangan tampak hampir gelap gulita. Itu bukan kebetulan, melainkan upaya menghilangkan setiap petunjuk intelijen tentang keberadaannya. Ia berhati-hati dan paranoid, namun sayangnya melakukan satu kesalahan besar, sebuah kelalaian yang mungkin kini ia sesali. Kesalahan itu bermula ketika ia tampil di umum. Pada tanggal 13 Maret, Larajani keluar untuk merayakan unjuk rasa Hari Al-Quds. Setiap tahun unjuk rasa besar digelar di Iran, bahkan di banyak kota dunia untuk memperingati hari itu. Ia dan para pemimpin Iran lain muncul di hadapan massa, seolah berkata kepada Amerika Serikat, "Hei, kami tidak takut padamu. Jika Amerika Serikat hendak menyerang, seranglah di sini." Namun kenyataannya, kita tahu hal itu tak pernah terjadi. Amerika Serikat dan Israel tidak menyerang para pemimpin Iran ketika mereka berdiri di tengah warga sipil. Bahkan para pemimpin Iran sendiri menyadari hal ini. Itulah mengapa mereka berani tampil.
Dari sini kita bisa menyimpulkan sesuatu. Jika Amerika Serikat dan Israel sekejam yang diklaim Tehran, mereka tentu akan menargetkan pemimpin Iran di antara kerumunan. Kenyataannya, mereka tidak melakukannya. Terlepas dari retorika Iran dan klaim beberapa media, militer Amerika Serikat dan Israel berupaya semaksimal mungkin menghindari korban sipil. Di sisi lain, para pemimpin Iran paham bahwa kehadiran publik semacam itu adalah kemenangan propaganda, maka mereka memilih untuk muncul. Beberapa akun pro-Iran pun menggunakannya sebagai bukti bahwa dominasi udara Amerika Israel atas Iran tidak mutlak, bahwa kekuatan ofensif Iran masih tangguh. Namun sayangnya, narasi itu lebih banyak menyamarkan kekalahan daripada menegaskan kekuatan mereka. Inilah yang tak disadari para pemimpin Iran. Risiko sesungguhnya bukanlah tampil di depan massa, melainkan kembali bersembunyi setelahnya. Dengan berdiri di hadapan publik, mereka memberi badan intelijen titik awal, dan di Iran ada agen-agen, mata-mata Amerika, serta mata-mata Israel yang siap melacak setiap jejak. Dari titik awal itu, pergerakan mereka dipantau sampai kembali ke tempat perlindungan. Dari sinilah serangan bisa dilancarkan pada momen yang paling tepat. Akibatnya, Ali Larajani kini tiada, dan bersamanya beberapa tokoh penting rezim lain gugur. Waktu serangan itu sangat krusial, tampaknya protes akan segera bangkit kembali, mungkin bahkan saat Anda menonton ini. Sebelum melangkah lebih jauh, mari singkap satu isu yang ramai diperdebatkan secara daring. Banyak yang menganggap berita ini buruk karena Israel disebut pelakunya, sementara Amerika Serikat dikabarkan mempertimbangkan Larajani sebagai calon pemimpin Iran berikutnya. Presiden Trump, sebagaimana diketahui, pernah terbuka menginginkan solusi ala Venezuela, yakni sosok dari dalam rezim yang lebih moderat, seseorang yang tak terlalu garis keras, namun tetap bisa dipakai sebagai penopang stabilitas. Dan kita menginginkan sosok itu mengambil alih rezim, memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, serta dari sudut pandang Washington, mengembalikan Iran ke jalur yang benar. Namun, Larajani bukanlah tokoh yang sesungguhnya dipertimbangkan oleh AS atau Israel untuk peran semacam itu. Lihat poster buronan yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada hari yang sama dengan demonstrasi Al-Quds. Ada hadiah $10 juta untuk informasi tentang para pemimpin Iran. Di baris kedua, dari kiri kedua, terpampang nama Ali Larajani. Jika Amerika dan Israel sungguh bermaksud menjadikannya mitra masa depan, mereka tak akan memasang harga di kepalanya seperti itu. Bukan berarti tak ada orang yang masuk radar Amerika sebagai calon pemimpin masa depan. Sebagian memang dieliminasi dalam gelombang serangan awal, tetapi Larajani bukan salah satunya. Poster itu juga memberitahu kita banyak hal dengan siapa yang tidak dicantumkannya. Yang tak terlihat di situ adalah Presiden Iran, Raisi, sosok yang oleh banyak pihak dianggap relatif moderat. Mungkin itulah sebab namanya tak tercantum. Sayangnya, pada kenyataannya ia kini tak memiliki kekuasaan nyata. Nama lain yang juga absen adalah Menteri Luar Negeri Iran, orang yang baru saja berunding dengan Amerika Serikat menjelang pecahnya perang. Ketidakhadiran mereka pada poster itu mengisyaratkan peta kekuasaan yang berbeda. Satu gambaran tentang siapa yang benar-benar menjadi target dan siapa yang meskipun terlihat penting, kini kehilangan pengaruh nyata. Dari sudut pandang Departemen Luar Negeri, mereka bukanlah target, dan itu mungkin memberi kita petunjuk penting. Seperti yang sudah saya katakan, Larajani bukan satu-satunya yang tewas tadi malam. Rezim Islam Iran kehilangan beberapa tokoh kunci. Mari kita lihat yang berikutnya. Orang ini bernama Gholam Reza Soleimani. Ia adalah jenderal pasukan pengepung, dikenal sebagai Algojo rezim dan juga tewas tadi malam, mungkin dalam serangan yang sama yang menewaskan Larajani. Di bawah komandonya, pasukan pengepung itu mengatur pembantaian para demonstran damai sebagaimana terjadi pada bulan Januari. Mereka mengelola jaringan lokasi rahasia yang disebut ruang penyiksaan. Mereka memimpin penganiayaan terhadap perempuan dan anak muda yang menuntut kebebasan dasar dan kerap menggunakan peluru tajam terhadap warga sipil yang tak bersenjata. Tak heran jika publik Iran merasa lega atas kepergiannya. Yang agak ironis, beberapa hari lalu ia secara terbuka mengklaim bahwa Israel tidak mampu berperang lebih dari 10 hari, sebuah pernyataan yang kini terdengar hampa. Amerika Serikat yang agresif itu, pemilik lebih dari 50% kekuatan militer dunia, memiliki kapasitas untuk berperang selama 1 bulan dalam skala perang regional besar. Perhitungan ini memang dibuat dan diumumkan mereka sendiri.
Para tokoh yang tewas kemarin dibunuh oleh pasukan Israel pada hari ke-18 perang ini. Jadi nampaknya perhitungannya meleset jauh. Klaim bahwa konflik tak akan berlanjut lama ternyata tak akurat. Sekarang mari kita bicarakan soal waktu pembunuhan ini, karena itulah hal yang juga sangat signifikan di Iran malam itu. Teknisnya, peristiwa itu terjadi saat Anda menonton ini. Rentang tanggal 14 hingga 18 Maret bertepatan dengan perayaan yang disebut Festival Api, sebuah tradisi Persia yang dilangsungkan pada malam Rabu terakhir tahun Persia. Di malam festival, orang-orang biasanya turun ke jalan dan merayakan bersama. Banyak pejabat Iran memprediksi bahwa massa bisa memanfaatkan festival ini untuk menghidupkan kembali gelombang protes. Itu memang sekedar prediksi, dan prediksi sering meleset. Tapi siapa yang benar-benar khawatir akan kemungkinan itu? Jawabannya, rezim. Otoritas Iran bahkan secara terbuka memperingatkan warga, jangan keluar, jangan merayakan festival api ini karena negara sedang berperang. Di atas semua itu, pasukan pengepung dan IRGC telah berjaga di jalan-jalan permukiman, dilengkapi senapan dan senjata api. Saira memberitahu warga bahwa mereka memiliki perintah menembak siapapun yang berkumpul atas alasan apapun. Rezim jelas mempersiapkan skenario terburuk untuk malam ini, dan kami akan terus memberitahu Anda perkembangan selanjutnya. Jadi pastikan untuk menekan tombol like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa.